Oke guys, jadi di video kali ini gue mau menanggapi beberapa komentar teman-teman setelah gue mengupload video mengenai Agni Raga Astara ini. Ya, mungkin kalau teman-teman belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini dulu aja ya. Nah, di situ ada beberapa pernyataan sekaligus pertanyaan dari teman-teman. Gitu ya. Nah, di video ini gue coba jawab karena gue lihat itu ada beberapa pertanyaan yang intinya itu sebenarnya itu sama. Gitu ya. Nah, tapi sebelum gue bahas mengenai Agni Raga Astara ini lebih lanjut, gue ini mau nyeduh kopi yang kemarin gue roastingnya itu pakai si Agni Raga Astara ini. Ya, kebetulan ini tinggal 18 gram ya, tapi ini gue pakainya 15 gram aja. Terus pakainya Timor Chestnut X Lite di grain size nomor 10,5. Ya, terus selanjutnya di sini gue pakai alat seduhnya ini yang Elf Dripper ya. Kalau belum nonton video review, nonton di sebelah sini, itu sudah gue review juga. Nah, terus gue pakai rasionya standar 1/15, suhu airnya ini sekitar 95. Terus gue pakai airnya di sini 80% itu Amidis, 20%-nya itu Nestle. Ya, kita lanjut. Nah, di sini gue cuma bagi ke 3 interval penuangan aja ya. Oke. Nah, sejauh ini gue sudah coba roasting mungkin ada 3 jenis kopi. Ya, udah sekitar 5-6 kali lah ya gue roasting pakai Agni Raga Astara ini. Sejauh ini tidak ada komplain teman-teman ya, dan di sini tidak ada retak sama sekali seperti yang teman-teman bicarakan. Oke. Nah, di sini gue pakai pertama kali blooming ini sebanyak 40 gram. Oke, gue diamkan selama 40 detik. Memang di sini gue merasakan kalau misalkan gue roastingnya itu mungkin di bawah sekitar 8 menitan atau bahkan 7 menit, itu kopinya akan greenish gitu. Tapi memang tergantung ya, tergantung dari moisture content dari si kopinya, density-nya segala macam. Karena itu benar-benar banyak banget faktornya yang tidak mungkin gue jelaskan di sini karena akan panjang banget, dan gue juga bukan expert di bidang roasting gitu teman-teman ya. Tapi nanti gue akan coba jawab sesuai dengan apa yang gue tahu. Oke, 40 detik, kita lanjut lagi, tuang sampai 170. Nah, terus di sini gue pakai timbangan yang di Fluid Micro Balance ya. Gue pakai interval penuangan atau debit airnya itu kurang lebih 4 gram per detik. Tuh, kalau dari wanginya pun di sini gue tidak merasakan kayak ada greenish gitu atau smoky, itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Jadi menurut gue ini apa ya, masih aman lah kalau buat teman-teman nyeduh di rumah atau iseng-iseng gitu ya, atau mungkin mau lebih ngirit biaya ngopinya, mungkin teman-teman menurut gue worth it lah pakai Agni Raga Astara ini. Nah, nanti biasanya di 1 menit 40 sampai 1 menit 50 dia sudah surut semua, lanjut lagi tuang sampai 225. Stop 225. Sip, kita tunggu ya. Nah, untuk brewing time-nya dari kemarin tuh sudah gue coba rata-rata kalau misalnya pakai grind size nomor 10,5 dengan Timor Chestnut X Lite ini tuh dari 2 menit 10 sampai 2 menit 20 lah. Kurang lebihnya range-nya ada di situ. Nah, sip, sudah surut semua. Kita stop. Nah, di sini gue dapat 2 menit 22 detik. Tadi kepencet sama gue. Timbangannya keter ya. 2 menit 22 detik. Oke, sekarang kita hirup dulu aromanya seperti apa ya. Oke, kalau dari aroma ya ini benar-benar yang gue bilang tadi ya, tidak ada greenish atau vegetal atau kerasa kayak hijau gitu, nggak ada. Menurut gue ini aman banget ya. Terus di sini wanginya tuh menurut gue manis teman-teman. Oke, nah ini gue mau cobain dulu ya. Oke. Di sini yang gue dapetin ya, rasanya ini pertama masuk itu bener-bener kayak ada wangi-wangi cinnamon gitu ya, cinnamon tipis-tipis. Terus di sini kayak ada wangi jeruk, menurut gue jeruk yang dominan, sama ada satu rempah yang gue belum bisa dapet ini apa gitu loh. Sama di belakang, setelah gue telan, buang nafas dari hidung, ini gue dapetin karakternya itu lebih ke arah kayak brown sugar, sama sensasi itu kayak minum teh lah ya. Oke, ini coba gue tunggu sampai agak dingin sambil gue bahas ke Agni Raga Astaranya ya. Oke, jadi kemarin setelah gue upload itu banyak banget temen-temen yang bilang bahwa
Waduh, capek banget bang, mesti muter-muter terus. Nah, boleh aja teman-teman mau pakai sandbox ya, atau teman-teman mungkin mau pakai stronghold, atau teman-teman mau pakai Ikawa, bebas. Ya, atau mau pakai link, bebas lah. Tapi balik lagi, kita harus membandingkannya itu kalau bisa apple to apple teman-teman. Ya, ini kan manual. Ya, kalau yang seperti itu kan mesin. Begitu dari harganya pun beda nih teman-teman. Ya, kalau memang teman-teman punya budget, balik lagi sekalian aja mungkin beli stronghold buat taruh di rumah gitu ya. Tapi kan balik lagi, ini menurut gua yang sudah gua katakan di video reviewnya juga, dengan teman-teman mengeluarkan uang ya untuk membeli ini, teman-teman tuh bisa dapetin hasil roastingan yang menurut gua itu value for money itu dapet banget gitu ya. Ya sudah pasti kalau misalnya teman-teman keluarin duitnya ibaratnya versi hemat, pasti harus ada hal yang teman-teman kerjakan itu ekstra. Nah, di dalam Agni Raga Astara ini apa ya teman-teman, harus goyangin terus. Itu hal yang menurut gua hal yang wajar lah. Ya, mungkin buat teman-teman yang memang suka belanja, ya suka beli-beli barang, tahu kualitas, itu pasti akan paham. Oke, teman-teman mengeluarkan uang lebih atau enggak ya sesuai lah. Gitu. Tapi balik lagi kalau dari segi rasa yang dihasilkan, menurut gue ini value for money itu dapat banget. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini banyak banget teman-teman yang DM ke gue atau teman-teman tulis di kolom komentar di video yang gue review Agni Raga Astara ini, katanya pecah setelah teman-teman pakai roasting. Nah, di sini akhirnya gue inget teman-teman ya, dulu pertama kali gue pakai alat roasting yang seperti ini, yang versi 1 teman-teman ya, gue itu inget banget ternyata gue mengalami pecah sekali. Bukan pecah ya, tapi lebih ke retak. Nah, itu penyebabnya cuma satu teman-teman ya. Penyebabnya adalah ketika gue roasting ya, ini kacanya ini langsung kena ke api, itu sudah pasti akan pecah. Itu hal yang sangat wajar. Nah, kalau teman-teman tahu ya, mungkin ada kettle ya yang bahannya dari kaca, kenapa itu tidak pecah? Karena di dalamnya ada air. Ya, ada panas yang diserap juga nih. Jadi nggak langsung si kacanya ini memuai, teman-teman. Ya, gue memang sempat mention kalau ini anti pecah. Ya, karena ini kaca dari borosilikat. Memang betul, tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana cara pemakaiannya. Karena di kertas ini ya, cara penggunaan yang sudah teman-teman dapatkan di sini ini sudah dituliskan. Nih ya teman-teman, lihat ya. Tuh. Ya, yang di sebelah sini. Ini teman-teman itu harus kasih jarak 5 cm sampai 10 cm. Begitu juga pada saat teman-teman proses pemanasan teman-teman ya. Proses manasin si Agni Raga Astara ini jangan ditempelin ke apinya biar cepat. Itu jangan teman-teman. Ya, kasih jarak. Nah, maka dari itu gue sudah bilang berkali-kali di video review gue, di alat apapun gue selalu ngomong ya, budayakan membaca gitu ya, membaca dengan jelas supaya meminimalisir apa, meminimalisir kesalahan pemakaian gitu teman-teman ya. Karena balik lagi gini, percuma aja teman-teman mau tempelin di apinya ya, mau tempelin di apinya itu tidak akan membuat rasa kopi teman-teman itu enak ya. Itu perlu digarisbawahi ya. Mungkin wah panasnya biar lebih jos, nggak perlu teman-teman ya. Karena ini ya, ini menurut gua ya, ini menurut gua proses roasting itu adalah teman-teman, yang pertama mau ngeluarin kadar air yang ada di dalam green bean tersebut. Oke, yang kedua itu teman-teman bagaimana caranya supaya pada saat kadar airnya sudah keluar ya, terus terjadi yang namanya first crack. Jadi gini, first crack itu terjadi karena di dalam si biji kopi ini ya yang masih mentah, dia kan ada air nih. Ya, ketika ada panas, panas itu akan diserap sama si green bean-nya ini. Nah, ketika air dipanaskan, dia akan menghasilkan pressure atau tekanan. Nah, ketika tekanan ini sudah tidak bisa ditahan sama si green bean, dia akan terjadi yang namanya first crack. Crack gitu. Ya, itu kadar airnya akan turun lumayan jauh. Ya. Nah, setelah itu tugas teman-teman pada saat merosting itu adalah gimana caranya supaya bagian luar kopinya dan bagian dalam itu matangnya merata. Ya, jadi jangan sampai cuma matang di luar doang. Nah, kasusnya kalau nanti teman-teman itu benar-benar ditempelin ke api dengan apinya yang besar, biasanya
yang terjadi itu bisa kemungkinan luarnya gosong, dalamnya itu masih belum matang. Maka dari itu teman-teman kan dikasih juga kan alat di dalam paket pembelian, teman-teman tuh bisa lihat nih biji kopi teman-teman itu matangnya merata atau enggak, yang bisa tonton belah. Ya, jadi gitu teman-teman. Ya jangan dipaksakan supaya oke, gue mulai terus nih, gue mulai terus. Wah, langsung dideketin apinya, terus pakai api yang gede. Jangan. Ya karena balik lagi teman-teman ya. Kaca ini gue sudah rasakan ketika dia sudah menyimpan panas atau ininya sudah panas, itu teman-teman tinggal maintain aja jaraknya gitu. Jaraknya dijauhin, dideketin, yang pasti jangan dideketin, jangan sampai kena langsung sama api ya. Itu bahan apapun kalau teman-teman itu kenain langsung sama api, pasti dia kan ada memuai nih teman-teman ya. Nah kita nggak tahu toleransi memuainya dia ini seperti apa. Ketika dia memuai udah maksimal ya pasti akan retak. Ya, di sini prinsip fisika itu teman-teman tahu lah ya, segala sesuatu yang dipanaskan itu pasti akan memuai. Nah begitu juga dengan ini, walaupun dia ini sudah borosilikat, sudah dipanaskan dengan sedemikian rupa, tetap aja ya itu jangan dilakukan ya, itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti menyalahkan, wah ini kualitasnya jelek segala macam, jangan. Nah terus yang berikutnya menurut gua ya, kalau teman-teman lihat di video review gue yang Agni Raga Astara pertama yang ada di sini ya, teman-teman nonton aja. Gue itu tatakin pakai ini. Nih, ini bahannya gue nggak tahu apa lah ya. Ya pokoknya seperti ini. Ini pasti teman-teman tahu. Tujuannya apa? Biar dia ini panasnya tuh nggak kaget. Jangan teman-teman taruh di lantai atau di besi atau di stainless yang dingin. Nanti takutnya ya ketika dia masih benar-benar panas terus terjadi perubahan suhu yang drastis, pasti akan pecah. Gitu aja. Ya, itu yang harus teman-teman ingat supaya Agni Raga Astara teman-teman ini awet. Ya, dan sebisa mungkin jangan langsung menyalahkan, wah alatnya jelek, wah alatnya gini, jangan. Ya, itu teman-teman harus banyak belajar. Itu memang harus dipelajari, harus teman-teman tahu sifatnya seperti apa, penyebabnya apa. Ya, maka dari itu gue sudah bilang berkali-kali, kalau memang teman-teman itu entah barista atau roaster atau apapun itulah ya, segala sesuatu yang teman-teman lakukan harus teman-teman pahami sepenuhnya, jangan cuma ikutan aja. Itu pesan dari gue. Semoga Agni Raga Astara teman-teman ini ya bisa awet terus. Oke, nah ini sekarang sudah dingin, gue mau cobain lagi ya. Nah ketika dia sudah dingin, ini cinnamonnya kalau tadi kan di depan ya, ini jadi pindah ke belakang, terus di depan gue nggak tahu nih ini apakah kayak berry-berryan atau kayak anggur. Yang pasti wanginya nih kayak gue itu lagi makan permen anggur atau permen berry ya, pokoknya mirip-mirip seperti itu. Dan antara acidity dan sweetnessnya ini menurut gue balance ya. Jadi pertama acidnya kerasa, abis itu langsung si sweetnessnya. Terus ini aftertaste-nya menurut gue lumayan panjang ya. Terus dari bodinya menurut gue medium to high lah ya. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti sudah coba roasting lagi pakai Agni Raga Astara ini dengan cara yang gue sebutkan tadi, boleh teman-teman share ya bagaimana pengalamannya, bener nggak apa yang gue bilang gitu. Nah kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan mengenai Agni Raga Astara atau yang lainnya gitu ya, atau teman-teman mau beli alat-alat seduh yang gue pakai di video ini, teman-teman langsung tulis di kolom komentar aja, sebisa mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, kalau misalkan nextnya teman-teman punya saran serunya gue bahas video mengenai apa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.